Pernahkah Anda merasa putus asa hingga melakukan hal paling gila dalam hidup Anda? Inilah kisah Sari, seorang perawat yang hatinya lelah oleh tekanan hidup dan cemoohan orang di sekitarnya. Dalam satu malam yang menentukan, ia membuat sebuah keputusan nekat yang membawanya pada cinta, kehilangan, dan sebuah rahasia yang akan mengguncang dunianya. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional yang penuh liku, di mana cinta sejati diuji oleh status sosial dan kebohongan pahit. Sari adalah seorang perawat berusia 22 tahun di sebuah puskesmas yang padat di pinggiran Jakarta. Setiap hari, ia berhadapan dengan aroma antiseptik yang menyengat, keluhan pasien yang tak ada habisnya, dan tatapan sinis dari rekan-rekan kerjanya. Di rumah situasinya tidak lebih baik. Ibu Ratna, ibunya, seorang janda yang bekerja keras seumur hidupnya, terus-menerus mendesaknya untuk mencari suami kaya. Bagi Ibu Ratna, kebahagiaan putrinya diukur dari seberapa tebal dompet suaminya kelak. Beliau tidak ingin Sari mengulangi nasibnya yang penuh perjuangan. Tekanan ini membuat Sari merasa tercekik, merindukan cinta tulus yang tampak begitu jauh dari jangkauannya. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Sari berjalan gontai menyusuri trotoar yang becek. Pikirannya kalut setelah seharian bekerja dan bertengkar lagi dengan ibunya. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan gedung-gedung kusam di genangan air. Suara klakson bersahutan, menambah kebisingan di kepalanya. Ia hanya ingin cepat sampai di rumah kosnya yang sempit dan menumpahkan segala kepenatannya. Di bawah sebuah jembatan layang yang remang-remang, di antara kepulan asap knalpot, matanya menangkap sesosok pemuda kurus yang tengah meringkuk kedinginan. Pakaiannya lusuh dan basah kuyup. Ia menengadahkan tangannya yang gemetar kepada setiap orang yang lewat, namun tak ada yang peduli. Wajah pemuda itu, meskipun kotor, memiliki sorot mata yang mengingatkan Sari pada seseorang dari masa lalunya, seseorang yang pernah sangat ia cintai. Sari berhenti melangkah. Hatinya yang biasa beku oleh rutinitas, kini merasakan getaran aneh. Ada rasa iba yang begitu kuat. Ia teringat ayahnya yang telah tiada, teringat bagaimana ibunya berjuang sendirian. Kemiskinan bukanlah hal asing baginya. Ia mendekati pemuda itu, mengabaikan tatapan aneh dari pejalan kaki lain. "Mas, belum makan?" tanyanya lembut. Pemuda itu mengangkat wajahnya, terkejut. Matanya yang sayu menatap Sari dengan penuh kebingungan. Untuk sesaat, Sari benar-benar mengira dia adalah Banyu, mantan kekasihnya yang menghilang tanpa kabar. Nama itu nyaris terucap dari bibirnya. "Banyu," bisiknya tanpa sadar. Pemuda itu menggeleng pelan, lalu menunduk lagi, seolah malu dengan keadaannya. Hati Sari terasa diremas. Entah dorongan dari mana, sebuah ide gila dan nekat tiba-tiba muncul di benaknya. Ide itu begitu liar, namun terasa begitu membebaskan. Bagaimana jika ia membawa pulang pria ini? Bagaimana jika ia memperkenalkan pria ini kepada ibunya sebagai calon suaminya? Mungkin ini adalah cara satu-satunya untuk menghentikan omelan ibunya tentang pria kaya. Mungkin setelah ini, ibunya akan berhenti mencampuri urusan pribadinya. Sari sadar ini adalah pertaruhan besar. Akan ada pertengkaran hebat di rumah. Tapi malam itu, rasa lelah dan pemberontakannya lebih besar dari rasa takutnya. "Siapa namamu?" tanya Sari lagi. Suaranya lebih mantap. Pria itu ragu-ragu sebelum menjawab. "Bima," jawabnya pelan. Suaranya serak. "Aku Bima." Sari tersenyum tipis. "Bima, mau ikut aku? Aku akan memberimu makan malam, tempat yang hangat untuk tidur. Tapi ada satu syarat." Mata Bima menatapnya dengan curiga sekaligus penuh harap. Sari menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberaniannya. "Aku akan bilang pada ibuku kalau kamu adalah calon suamiku. Kamu hanya perlu mengikutinya. Pura-pura saja. Kalau kamu tidak suka atau merasa tidak nyaman, kamu bisa pergi kapan saja. Aku hanya butuh bantuanmu. Ibuku tidak akan berhenti menjodohkanku jika aku tidak melakukan sesuatu." Bima terdiam, mencerna tawaran aneh itu. Ia menatap gadis di hadapannya. Seorang perawat dengan wajah lelah namun sorot mata yang baik hati. Di tengah dinginnya malam Jakarta, tawaran sebuah tempat hangat dan makanan adalah sebuah kemewahan yang tak ternilai. Setelah hening beberapa saat, ia akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah," katanya. "Aku akan membantumu. Aku sudah sangat kedinginan di sini." Di wajah Sari, terbit senyum tulus pertama kalinya hari itu.
Ia mengulurkan tangannya, membantu Bima berdiri. Seperti yang sudah diduga, reaksi Ibu Ratna adalah horor murni. Ketika Sari membuka pintu dan masuk bersama Bima yang basah kuyup dan kotor, wanita paruh baya itu nyaris pingsan. Matanya membelalak, mulutnya ternganga, menatap Bima dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan tatapan jijik. Aroma apak dari pakaian Bima bercampur dengan aroma masakan makan malam yang disiapkan Ibu Ratna, menciptakan suasana yang sangat canggung. "Sari, siapa ini? Kenapa kamu membawa gelandangan masuk ke rumah kita?" Pekiknya, suaranya melengking. Sari berdiri tegak, menggenggam lengan Bima lebih erat. "Bu, kenalkan, ini Bima, calon suamiku. Mulai sekarang dia akan tinggal bersama kita." Ibu Ratna memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal. Ini lebih buruk dari mimpi terburuknya. Putrinya yang ia banggakan membawa pulang sampah masyarakat. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi ketegangan. Ibu Ratna mengurung diri di kamar. Sesekali terdengar isak tangisnya yang menyayat hati. Sari dengan sabar memanaskan kembali makan malam. Ia menyuruh Bima mandi dan memberinya beberapa potong pakaian bekas ayahnya yang masih layak pakai. Ketika Bima keluar dari kamar mandi, Sari hampir tidak mengenalinya. Tanpa kotoran di wajahnya dan dengan pakaian bersih, Bima terlihat tampan. Garis wajahnya tegas dan sorot matanya yang tadi sayu kini terlihat lebih jernih. Mereka makan dalam diam. Sari bisa melihat bagaimana Bima melahap nasi dan rendang buatan ibunya dengan penuh rasa syukur. Malam itu Bima tidur di sofa ruang tamu yang sempit. Sebelum tidur ia menatap Sari dan berbisik, terima kasih untuk semuanya Sari. Kau seperti malaikat." Hati Sari menghangat mendengarnya. Hari-hari berikutnya, Bima dengan cepat beradaptasi. Ia bukan pemalas. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu dari Sari dan ibunya. Ia membersihkan rumah, memperbaiki keran yang bocor, bahkan membetulkan engsel pintu lemari dapur yang sudah reyot. Kehadiran seorang pria di rumah itu terasa nyata. Ibu Ratna, meskipun masih menjaga jarak dan sering melontarkan sindiran pedas, diam-diam mulai mengakui bahwa Bima cukup berguna. Sari sendiri merasa semakin nyaman dengan kehadiran Bima. Sepulang kerja, ia tidak lagi merasa kesepian. Mereka akan duduk bersama, menonton sinetron di televisi sambil mengobrol tentang hal-hal sepele. Bima ternyata pendengar yang baik. Ia tidak pernah menghakimi, hanya mendengarkan semua keluh kesah Sari dengan penuh perhatian. Perasaan di antara mereka tumbuh secara tak terduga. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film di televisi, Sari tiba-tiba meringis kesakitan sambil memegangi kakinya. "Aduh, kakiku kram!" keluhnya. Bima yang duduk di sebelahnya langsung panik. "Kenapa Sari? Sakit sekali?" Tanpa ragu, Bima berlutut di lantai, melepas sandal rumah Sari, dan mulai memijat telapak kakinya dengan lembut. Pijatannya terasa begitu nyaman dan menenangkan. Rasa sakit karena kram perlahan menghilang, digantikan oleh debaran aneh di dada Sari. Jari-jari Bima bergerak ke atas, memijat betisnya. Sentuhannya lembut namun mantap. Tatapan mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Bima perlahan mendekatkan wajahnya, dan tanpa sepatah kata pun, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut dan penuh perasaan. Ciuman itu menyalakan api yang selama ini terpendam di hati keduanya. Perjanjian pura-pura mereka terasa begitu nyata. Malam itu mereka menyerah pada perasaan yang tak bisa lagi mereka bendung. Di sofa ruang tamu yang sempit itu, mereka berbagi keintiman yang tulus dan penuh gairah. Bagi Sari, ini adalah pertama kalinya ia merasa benar-benar diinginkan dan dicintai apa adanya, bukan karena apa yang bisa ia berikan. Bagi Bima, Sari adalah cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Pagi harinya mereka terbangun dengan perasaan canggung namun bahagia. Ibu Ratna yang melihat mereka tertidur berdekatan di sofa hanya bisa menghela napas panjang. Amarah dan kekecewaan berkecamuk di dalam hatinya. Ia merasa telah gagal sebagai seorang ibu. Kebahagiaan putrinya kini terancam oleh seorang pria tanpa masa depan. Sari mencoba meyakinkan ibunya. "Bu, Bima itu orang baik. Dia sayang padaku. Aku bahagia bersamanya, Bu. Bukankah itu yang terpenting?" katanya suatu sore. Tapi Ibu Ratna tetap pada pendiriannya. "Bahagia? Kamu pikir cinta saja bisa membuatmu kenyang, Sari? Dia itu siapa?
Tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga, tidak punya apa-apa. Apa yang bisa dia berikan padamu dan anak-anakmu kelak? Kemiskinan lagi? Ibu tidak mau kamu menderita seperti ibu. Bentak Ibu Ratna, matanya berkaca-kaca. Bima yang mendengar percakapan itu dari balik pintu merasa hatinya tertusuk. Setiap kata Ibu Ratna adalah kebenaran yang menyakitkan. Ia memang bukan siapa-siapa. Perasaan tidak berdaya dan malu menyelimuti dirinya, membuatnya semakin membenci keadaannya saat ini. Seminggu berlalu, dan Bima masih tinggal di sana. Kesabaran Ibu Ratna habis. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Suatu hari, ketika Sari sedang bekerja shift pagi di puskesmas, Ibu Ratna menghampiri Bima dengan wajah dingin. "Dengar Bima, kamu harus pergi dari sini," katanya tanpa basa-basi. "Sari itu hanya kasihan padamu. Dia melakukan ini untuk main-main saja. Sebenarnya dia sudah dijodohkan dengan anak seorang pengusaha. Sebentar lagi tunangannya akan pulang dari luar negeri. Kalau dia tahu kamu di sini, habislah kamu. Pergilah selagi bisa. Demi kebaikanmu sendiri, jangan hancurkan masa depan putriku." Ibu Ratna tahu ia berbohong. Dosa besar telah ia lakukan dengan memfitnah putrinya sendiri. Tapi keinginannya untuk menyelamatkan Sari jauh lebih besar dari rasa bersalahnya. Dunia Bima seakan runtuh. Kata-kata Ibu Ratna menusuknya lebih tajam dari pisau. Jadi, selama ini Sari hanya bermain-main? Jadi, cinta yang mereka bagi tidak berarti apa-apa? Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Rasa sakit dan penghinaan membakar dadanya. Ia menatap Ibu Ratna dengan mata penuh luka, lalu perlahan mengangguk. Ia tidak ingin percaya, tapi siapa dirinya untuk membantah? Ia hanyalah seorang gelandangan. Ia mengemasi satu-satunya miliknya, yaitu pakaian bekas ayah Sari, dan pergi tanpa pamit. Ia berjalan tanpa tujuan, kembali ke jalanan Jakarta yang kejam. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia bahkan tidak berani menunggu Sari pulang untuk mendengar penjelasan. Rasa malunya terlalu besar. Ketika Sari pulang sore itu, dan tidak menemukan Bima, hatinya langsung mencelos. Ia tahu, ini pasti perbuatan ibunya. "Ibu, kemana Bima? Apa yang ibu katakan padanya?" teriak Sari. Air matanya mulai menggenang. Ibu Ratna bersikap defensif. "Dia pergi sendiri. Mungkin dia sadar diri kalau dia tidak pantas untukmu. Sudah, lupakan saja gelandangan itu." Tapi Sari tahu ibunya berbohong. Ia bisa melihatnya dari sorot mata wanita itu. Dengan hati yang hancur, Sari berlari keluar rumah. Ia kembali ke jembatan layang tempat mereka pertama kali bertemu, berharap Bima ada di sana. Ia bertanya kepada setiap pedagang asongan dan pengemis, tapi tidak ada yang melihat Bima. Pria yang ia cintai telah lenyap di telan hiruk-pikuk kota. Hujan kembali turun, seolah ikut merasakan kesedihan Sari. Ia berjalan tanpa arah, basah kuyup, membiarkan air hujan bercampur dengan air matanya. Mengapa Bima pergi begitu saja? Mengapa ia tidak menunggunya? Mengapa ia tidak percaya pada cinta mereka? Sakit hati dan kecewa membuatnya merasa Bima telah mengkhianatinya. "Dia sama saja seperti yang lain," bisiknya pada diri sendiri. Perasaan cinta yang baru saja mekar kini layu oleh rasa sakit. Ia merasa lelah dengan semuanya. Lelah dengan pekerjaan, lelah dengan ibunya, dan sekarang lelah dengan cinta. Malam itu ia pulang dengan tubuh menggigil dan hati yang kosong. Ia jatuh sakit, demam tinggi selama berhari-hari, dan dalam igauannya ia terus memanggil nama Bima. Sebulan berlalu, Sari menjalani hidupnya seperti robot. Ia pergi bekerja, pulang, dan mengurung diri di kamar. Luka di hatinya belum juga sembuh. Suatu pagi, ia merasakan mual yang hebat. Awalnya ia mengira hanya masuk angin biasa, tapi mual itu terus berlanjut setiap pagi. Sebagai seorang perawat, firasat buruk mulai menghantuinya. Dengan tangan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan di apotek dekat rumah. Di dalam kamar mandi yang sempit, ia menunggu hasilnya dengan jantung berdebar kencang. 2 garis merah muncul dengan jelas. Dunia Sari seakan berhenti berputar. Ia hamil. Hamil anak Bima, seorang pria yang telah meninggalkannya tanpa jejak. Kepanikan dan ketakutan menjalari seluruh tubuhnya. Bagaimana ia akan menghadapi ini? Ibunya pasti akan mengamuk. Rekan kerjanya akan menjadikannya bahan gosip. Tetangga akan mencemoohnya. Ia akan menjadi seorang ibu tunggal, dengan anak dari seorang pria yang bahkan tidak ia tahu asal-usulnya. Keputusasaan yang mendalam menyelimutinya.
Namun, di tengah kepanikan itu, setiap hari Sari tetap pergi ke jembatan layang, berharap keajaiban terjadi. Ia berharap bisa melihat Bima di sana, untuk memberitahukan kabar ini, untuk meminta pertanggungjawaban, atau mungkin hanya untuk melihat wajahnya sekali lagi. Tapi Bima tidak pernah muncul. Harapannya pupus, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa ia harus menghadapi semua ini sendirian. Dalam keputusasaannya, Sari sempat berpikir untuk mengakhiri kehamilannya. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia membuat janji dengan seorang dokter kandungan, Dr. Arif, seorang pria paruh baya yang bijaksana. Ketika ia sudah berbaring di ruang periksa dan melihat peralatan medis yang dingin, sebuah kesadaran menghantamnya seperti gelombang besar. Apa yang akan ia lakukan? Ia akan membunuh bayinya. Darah daging Bima, satu-satunya peninggalan dari pria yang terlepas dari segalanya, masih sangat ia cintai. Tiba-tiba, ia merasakan tendangan halus dari dalam perutnya. Seolah si jabang bayi memohon untuk hidup. Air mata Sari mengalir deras. Tidak, ia tidak bisa melakukannya. Bayi ini tidak bersalah. Sari bangkit dari kursi periksa, mengejutkan Dr. Arif. "Maaf dok, saya berubah pikiran. Saya akan menjaga bayi ini," katanya dengan suara bergetar, namun tegas. Dr. Arif tersenyum lega. "Itu keputusan yang baik, nak. Jadilah ibu yang kuat. Jika kamu butuh bantuan apapun, jangan ragu untuk datang pada saya." Keputusan itu memberinya kekuatan baru. Ia tidak peduli lagi dengan cemoohan orang. Bayi ini adalah miliknya, sumber kekuatannya. Ia akan membesarkannya dengan seluruh cinta yang ia punya. Malam itu, saat pulang ke rumah, mualnya kambuh lagi. Ibu Ratna yang curiga akhirnya mendesaknya. Dengan pasrah, Sari mengaku, "Ya Bu, Sari hamil. Ini anak Bima. Ibu senang sekarang?" Amarah Ibu Ratna meledak, tapi di balik amarah itu, terselip rasa bersalah yang amat besar. Ia memaki Sari, menyalahkannya atas kebodohannya, tapi dalam hati ia tahu, semua ini berawal dari kebohongannya. Hari-hari berikutnya, rumah mereka diselimuti oleh perang dingin. Sari dan ibunya nyaris tidak berbicara. Sari mencoba tegar. Setiap malam ia mengelus perutnya, menyanyikan lagu Nina Bobo untuk calon bayinya. Melihat penderitaan putrinya, hati Ibu Ratna akhirnya luluh. Ia sadar, kebenciannya pada Bima telah membutakannya, dan justru menyakiti orang yang paling ia sayangi. Ia sudah kehilangan suaminya, ia tidak mau kehilangan putrinya juga. Ia harus memperbaiki kesalahannya, meskipun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Suatu hari, Ibu Ratna melihat Sari sedang membersihkan jendela kamar. Karena perutnya yang semakin besar, Sari harus sedikit memanjat kursi untuk menggapai bagian atas. Dari sudut pandang Ibu Ratna, itu terlihat seperti putrinya akan melompat. Kepanikan menjalari dirinya. Ia berlari, menarik Sari turun dari kursi dan memeluknya erat. "Jangan nak, jangan lakukan itu. Maafkan ibu," isaknya. "Ibu yang salah, ibu yang mengusir Bima, ibu bohong padanya. Ibu bilang, kamu sudah punya tunangan. Maafkan ibu, nak." Sari tertegun. Jadi itu alasannya Bima pergi. Bukan karena tidak cinta, tapi karena sebuah kebohongan keji. Air mata mengalir di pipinya. Ia membalas pelukan ibunya. "Aku tidak akan melompat, Bu. Aku hanya membersihkan jendela." Tangisan mereka berdua melebur, menghapus semua dendam dan sakit hati. Setelah pengakuan itu, hubungan Sari dan ibunya membaik. Ibu Ratna mulai menunjukkan perhatiannya. Ia mengeluarkan mesin jahit tuanya dan mulai membuat baju-baju bayi dari kain-kain bekas yang masih bagus. Melihat tumpukan popok kain dan baju mungil yang dijahit tangan oleh ibunya, hati Sari terasa hangat. Ia tidak lagi sendirian. Ia punya ibunya dan ia punya calon bayinya. Namun, setiap malam, kerinduan pada Bima masih sering datang menyiksanya. Di mana dia sekarang? Apa yang sedang ia lakukan? Apakah ia pernah memikirkannya? Sari hanya bisa berharap Bima baik-baik saja, dimanapun ia berada. Ia tidak akan pernah tahu bahwa putranya akan segera lahir ke dunia. Hingga suatu sore yang cerah, sebuah peristiwa mengguncang lingkungan kecil mereka. Iring-iringan mobil mewah berwarna hitam, dipimpin oleh sebuah Toyota Alphard, berhenti tepat di depan gang rumah Sari. Para tetangga yang sedang mengobrol langsung terdiam, mata mereka tertuju pada pemandangan tak biasa itu. Pintu mobil Alphard terbuka,
keluar seorang pria gagah dengan setelan jas mahal, diikuti oleh beberapa pria berbadan tegap yang tampak seperti pengawal. Pria berjas itu adalah Bima, tapi penampilannya benar-benar berbeda. Rambutnya tertata rapi, wajahnya bersih, dan ia memancarkan aura kepercayaan diri dan kekayaan. Ibu Ratna yang sedang menyiram bunga di teras nyaris menjatuhkan potnya. Sari yang baru saja pulang kerja, berdiri mematung di ujung gang. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Bima berjalan menghampiri Sari, matanya terpaku pada perut buncit gadis itu. Di wajahnya tergambar ekspresi rindu, penyesalan, dan keterkejutan. Sari, sapanya lembut. Tapi Sari, yang masih terguncang oleh semua kebohongan dan rasa sakit, justru dipenuhi amarah. "Untuk apa kamu kembali?" Desisnya tajam, matanya berkaca-kaca. "Setelah kamu lebih percaya pada omongan ibuku daripada padaku? Setelah kamu meninggalkanku begitu saja, siapa kamu sebenarnya? Dulu gelandangan, sekarang seperti ini. Mana yang sandiwara Bima?" Bima tampak terluka oleh kata-kata Sari. Ia menghela napas, lalu mulai menceritakan segalanya. Ternyata ia adalah Aditya Pratama Bima, putra tunggal Suryo Pratama, seorang konglomerat ternama. Bima bercerita bahwa ia kabur dari rumah setelah bertengkar hebat dengan ayahnya. Ayahnya menikah lagi dengan wanita muda setelah ibu Bima meninggal, dan Bima tidak bisa menerima ibu tiri yang ia anggap hanya mengincar harta. Dalam kemarahannya, ia pergi tanpa membawa apapun, bahkan dompet dan ponsel. Ia ingin membuktikan bisa hidup sendiri, tapi dunia jalanan terlalu keras untuknya. Setelah Ibu Ratna mengusirnya, dalam keputusasaannya, ia menumpang truk hingga ke luar kota. Di sanalah tim suruhan ayahnya menemukannya. Ternyata ayahnya jatuh sakit parah dan sangat merindukannya. Ibu tirinya pun terbukti hanya mengincar harta dan sudah diusir. Bima akhirnya berdamai dengan ayahnya dan mulai belajar mengelola bisnis keluarga. "Setelah semua urusan selesai, aku langsung mencarimu, Sari. Aku tidak pernah berhenti memikirkanmu," kata Bima, matanya menatap Sari dengan tatapan memohon. "Aku tahu aku salah karena pergi begitu saja. Aku bodoh dan pengecut. Aku seharusnya menunggumu dan bicara denganmu. Tapi saat ibumu bilang kau punya tunangan, hatiku hancur. Aku merasa tidak pantas untukmu." Sari masih diam, mencoba mencerna semua informasi yang mengejutkan itu. Lalu Bima menatap perut Sari. "Dan ini anakku, kan?" tanyanya ragu. Kemarahan Sari kembali tersulut. "Menurutmu anak siapa lagi? Tunanganku yang dari luar negeri itu?" balasnya sinis sambil menampar wajah Bima dengan keras. Ia kemudian berlari masuk ke dalam rumah sambil menangis. Bima memegangi pipinya, merasa pantas mendapatkan tamparan itu. Hatinya sakit, tapi ia tidak akan menyerah. Beberapa minggu berlalu dalam keheningan. Sari menolak semua telepon dan pesan dari Bima. Ia terlalu terluka dan bingung. Melihat hal ini, Ibu Ratna tidak bisa tinggal diam. Dengan tekad bulat, ia mencari alamat kediaman Suryo Pratama. Dengan sisa tabungannya, ia naik taksi menuju kawasan elit di Menteng. Di depan gerbang rumah megah itu, ia memberanikan diri meminta bertemu dengan Tuan Suryo. Ia menceritakan semuanya, tentang kebohongan yang ia ciptakan, tentang cinta tulus antara Sari dan Bima, dan tentang cucu yang sedang dikandung Sari. Suryo Pratama, pria bijaksana itu, mendengarkan dengan saksama. Malamnya, ia berbicara dari hati ke hati dengan Bima, menasihatinya untuk tidak menyerah memperjuangkan wanita yang ia cintai dan anaknya. Mendapat dukungan dari ayahnya, Bima kembali mendatangi Sari. Kali ini ia tidak datang dengan kemewahan, tapi dengan ketulusan. Ia menunggu di depan rumah Sari berjam-jam, di bawah terik matahari. Hati Sari akhirnya luluh. Mereka berbicara, menumpahkan semua rasa sakit, salah paham, dan kerinduan. Malam itu, mereka akhirnya berdamai. Namun, takdir kembali menguji mereka. Stres yang dialami Sari selama berbulan-bulan berdampak pada kehamilannya. Suatu malam, ia mengalami pendarahan hebat. Dengan panik, Bima melarikannya ke rumah sakit swasta terbaik di Jakarta. Kondisi Sari kritis. Dokter mengatakan ia butuh transfusi darah secepatnya. Dan Bima tanpa ragu langsung mendonorkan darahnya untuk Sari. Darah mereka ternyata cocok. Bima menunggu di luar ruang perawatan dengan cemas, berdoa tanpa henti. Ia berjanji pada Tuhan, ia rela kehilangan semua hartanya, asalkan Sari dan bayi mereka selamat.
Beberapa jam kemudian, Dokter Arif keluar dengan wajah lelah namun tersenyum. "Selamat Pak Bima. Kondisi istri dan bayi Anda sudah stabil. Pendarahannya berhasil dihentikan. Tapi untuk sementara, ia harus istirahat total di sini." Bima merasa lega luar biasa. Sejak hari itu, ia tidak pernah meninggalkan sisi Sari. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang, memastikan Sari mendapatkan perawatan terbaik. Ayahnya, Suryo Pratama, dan Ibu Ratna juga silih berganti menjenguk, memberikan dukungan. Keluarga mereka yang tadinya terpecah belah, kini bersatu karena sebuah cobaan. Menjelang persalinan, Sari dan Bima melakukan pemeriksaan USG terakhir dengan Dokter Arif. Dokter yang baik hati itu tersenyum misterius. "Saya punya kejutan untuk kalian berdua," katanya. "Pak Bima, sebaiknya Anda duduk." Bima yang panik mengira ada masalah. "Ada apa, Dok? Bayinya baik-baik saja, kan?" Dokter Arif tertawa. "Sangat baik. Malah terlalu baik. Selamat, kalian akan mendapatkan anak kembar. Sepasang, laki-laki dan perempuan." Sari dan Bima ternganga tak percaya. Kembar? Selama ini mereka mengira hanya satu. Ternyata, kebahagiaan yang akan mereka terima berlipat ganda. Tawa dan air mata bahagia memenuhi ruangan itu. Semua penderitaan yang telah mereka lalui seakan terbayar lunas dengan berita indah ini. Akhirnya, hari yang dinanti-nantikan tiba. Sari melahirkan 2 bayi yang sehat dan menggemaskan. Seluruh keluarga berkumpul, diliputi kebahagiaan. Suryo Pratama menatap kedua cucunya dengan mata berkaca-kaca, sementara Ibu Ratna tidak henti-hentinya mengucap syukur. Di ruang perawatan yang tenang, Bima menggenggam erat tangan Sari. "Lihat sayang, kita berhasil melaluinya," bisik Bima. Sari tersenyum, menatap kedua malaikat kecil di sisinya, lalu menatap pria yang menjadi takdirnya. "Aku ingat pertama kali melihatmu di bawah jembatan layang. Entah kenapa, hatiku langsung berkata, inilah takdirku," ujar Sari. Bima mencium keningnya. "Dan aku berterima kasih pada takdir yang membuatku kabur dari rumah, sehingga aku bisa menemukanmu. Kau adalah rumahku yang sebenarnya, Sari." Kelahiran si kembar, Adam dan Hawa, menjadi puncak dari perjalanan cinta mereka yang luar biasa. Dari pertemuan tak terduga di bawah jembatan layang, hingga kebohongan yang hampir memisahkan, mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial. Keluarga mereka kini utuh dan bahagia, dikelilingi oleh cinta dan tawa kedua buah hati mereka. Kisah Sari dan Bima mengajarkan kita bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada pelangi yang menanti. Terima kasih sudah menemani perjalanan mereka hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah cinta benar-benar bisa mengatasi segala rintangan?